Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya Burhanuddin dalam mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Kita melanjutkan materi-materi yang sudah kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan masa orientasi siswa, atau yang saat ini juga disebut dengan masa orientasi peserta didik baru. Dan yang tergres ini yang terbaru sesuai dengan aturan pemerintah ya nomor 18 tahun 2016, dan saat itu menterinya Bapak Anies Baswedan, istilah MOS sudah diganti menjadi MPLS, yakni masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian apa sih tujuan kita mempelajari MPLS? Nah, ini bagi para pendidik ini sangat penting sekali. Jadi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu kan dulunya sering disebut MOS ya. MOS, kemudian MOPDB. Itu tujuannya apa kira-kira? Tujuannya adalah agar peserta didik baru atau siswa baru itu mengenali lingkungan sekolahnya yang baru, agar peserta didik itu dapat beradaptasi, bersosial dengan lingkungan yang baru dia tempati. Hari-hari pertama pasti ada dua sudut perasaan yang ya ini wajar dirasakan oleh siswa baru ya. Yang pertama ada perasaan senang, lalu yang kedua juga ada perasaan sedih. Antara senang, sedih, cemas, bahagia, bangga, itu campur aduk. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita misalnya siswa itu merasa senang ya karena mereka merasa bangga bisa masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian sudah merasa makin dewasa. Lalu kalau misalnya ada perasaan sedih atau misalnya ada rasa kayak rasa yang misalnya kayak sedih gitu ya, itu karena apa? Karena mereka juga merasa terbebani. Wah, ini masuk ke jenjang berikutnya, misalnya yang dari SMP ke SMA itu kan merasa wah ini bebannya semakin berat nih dan seterusnya. Siap gak kira-kira? Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh para pendidik, adanya masa orientasi siswa. Kemudian apa saja sih batasan-batasannya? Batasan-batasan dalam masa orientasi siswa atau MOS yang pertama adalah pengenalan lingkungan fisik. Lalu yang kedua ada pengenalan lingkungan sosial. Lingkungan fisik apa saja yang dikenalkan? Ya, lingkungan fisik itu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ya, misalnya sosialisasi terkait jalan menuju sekolah. Kemudian ada juga sosialisasi terkait dengan ruang-ruang kelasnya, laboratorium, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Ketika hal-hal seperti ini sudah disoundingkan, sudah disosialisasikan sejak awal, maka hal-hal yang mungkin terjadi di belakang setelah itu tidak terjadi. Misalnya apa? Contoh, sering sekali terjadi sekolah yang berada di lingkungan perumahan misalnya. Nah, ini kan juga perlu ada sosialisasi kerjasama antara masyarakat, sekolah, dan wali murid. Nah, ini untuk pengantaran nanti lewat jalur mana, kemudian untuk penjemputannya nanti rutenya mana, ini perlu disosialisasikan sejak awal. Kemudian pengenalan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga sosialnya. Dikenalkan dengan kepala sekolahnya siapa namanya, bapak ibu gurunya, dewan gurunya siapa saja, kemudian tenaga kependidikannya siapa saja. Dan ini sangat penting sekali. Tidak hanya bapak ibu guru saja, tetapi dikenalkan dengan teman-teman sebaya, teman-teman seangkatan, teman-teman baru, dan juga dikenalkan dengan kakak tingkat atau kakak senior begitu. Lalu apa sih tujuan ya? Tujuan adanya masa orientasi siswa baru. Minimal ada 3 ya, saya ringkas ada 3. Yang pertama, tujuan adanya masa orientasi peserta didik baru adalah agar peserta didik itu dapat mengenali dirinya sendiri secara lebih dalam, secara lebih dekat terhadap lingkungan sosial barunya.
Artinya di sini peserta didik harus tahu posisi dia sebagai apa di situ dan semakin mendalami karakteristik yang dimilikinya. Lalu yang kedua apa kira-kira tujuannya? Yang kedua adalah mengenali lingkungan sekolah yang baru yang mereka tempati, baik lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga adalah menyiapkan, nah, jadi agar peserta didik itu dipersiapkan fisiknya, mentalnya, kemudian emosionalnya untuk siap belajar di level pendidikan selanjutnya atau di sekolah barunya itu. Kemudian apa sih fungsi-fungsinya begitu? Saya rangkum menjadi 3. Yang pertama, fungsi untuk peserta didik adalah ya ini sebuah ajang, sebuah wahana situasi yang mendukung peserta didik itu untuk melakukan aktualisasi diri, untuk mengekspresikan diri, untuk mengenalkan dirinya dengan teman-teman sebayanya, dengan teman-teman barunya. Lalu yang kedua, bagi guru atau bagi tenaga kependidikan adalah ini sebagai tolak ukur, sebagai acuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih bagus lagi. Artinya apa? Ketika kita tahu karakteristik raw input dari peserta didik yang baru ini seperti apa, maka analisis kebutuhannya juga disesuaikan. Misalnya saat ini siswa yang rata-rata adalah siswa generasi Z. Nah, maka Bapak Ibu guru juga harus bisa menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Fungsi yang ketiga adalah bagi siswa senior atau peserta didik senior. Peserta didik yang baru masuk ini juga perlu diamati oleh kakak tingkat. Karena untuk apa? Untuk penjaringan, untuk menyaring, memfilter bakat-bakat yang bisa meneruskan organisasi, bisa meneruskan posisi-posisi estafet yang ada dalam organisasi kesiswaan. Begitu. Baik, saya lanjutkan. Lalu apa sih perbedaan antara MOS, masa orientasi siswa, dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah? Baik, saya lanjutkan. Jadi apa yang menjadi perbedaan antara MOS dengan MPLS ya? Kalau zaman dulu kan disebut MOS. Ketika zaman dulu atau MOS ya, saya sebut aja MOS begitu. Yang pertama nih, MOS kalau zaman dulu itu kan penyelenggaranya atau ya panitianya adalah dimotori, digawangi oleh siswa, oleh kakak senior atau juga alumni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cenderung terjadi perpeloncoan, kasus-kasus kekerasan, bullying, perundungan yang pada momen masa orientasi siswa itu malah justru dijadikan sebagai kesempatan gitu untuk kakak-kakak senior ini untuk ajang balas dendam. Mohon maaf nih saya ngomongnya seperti itu ya, karena realitanya memang seperti itu. Karena apa? Ya karena ini sudah tradisi lama yang turun-temurun dan seolah-olah kalau ada MOS itu saatnya untuk ajang perpeloncoan bagi adik kelas. Nah, ini yang harus diperbaiki. Bahkan yang terbaru nih 2020 ya, masa pandemi saat ini di perguruan tinggi pun ada nih viral juga nih kakak senior ini sedikit keras lah begitu. Dan ini menjadi PR bagi sivitas akademika semuanya, terutama para pendidik. Untuk poin yang ketiga, jadi siswa itu diminta untuk mengenakan dan membawa atribut perlengkapan yang kurang bermanfaat dan tidak relevan dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, ini yang perlu dikoreksi, perlu dijadikan masukan dan untuk perbaikan selanjutnya. Dan poin yang keempat adalah kegiatan MOS-nya itu dilakukan di luar jam pelajaran. Artinya tidak hanya pas jam pelajaran, tapi kadang overtime sampai di luar jam pelajaran. Nah, ini yang juga menjadi kegiatan yang dilarang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang kelima adalah adanya pungutan yang dibebankan oleh siswa untuk kegiatan MOS itu sendiri. Nah, ini yang juga tidak boleh. Lalu apa yang menjadi pembeda daripada MOS, yakni MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah? Yang pertama, guru itu sebagai penyelenggara. Jadi yang menghandle acara ini langsung oleh guru dan
yang menjadi penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Lalu yang kedua, kegiatan MPLS ini harus bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah penggunaan atribut, kemudian seragam ini resmi dari pihak sekolah dan disediakan oleh sekolah, artinya semua standar sesuai dengan SOP panitia masa orientasi siswa. Kalau yang dulu kan sesuai dengan keinginan para panitia kakak siswa. Kalau sekarang seragam, kemudian atributnya itu sudah resmi, sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian yang keempat adalah kegiatan MPLS hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, tidak boleh keluar dari lingkungan atau area sekolah. Kalaupun itu keluar, maka yang tidak membahayakan bagi keselamatan jiwa dan keamanan peserta didik baru itu sendiri. Dan yang kelima, sekolah itu wajib menyediakan atau menyiapkan guru pendamping itu minimal 2 dalam kegiatan pengenalan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya itu dipandu oleh kakak kelas. Nah, ini harus ada guru yang mendampingi. Tujuannya apa? Agar terpantau secara langsung kegiatan-kegiatan itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan, kemudian tadi perpeloncoan, bullying, perundungan, dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya apa? Intinya dari kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah adalah yang pertama adalah guru itu harus bertanggung jawab penuh dan harus menghandle secara all out gitu terkait dengan kegiatan itu yang bersifat edukatif tentunya. Lalu yang kedua, kegiatan MPLS ini harus menunjang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Artinya mereka diberikan sosialisasi pembelajaran agar mereka siap menghadapi sistem pembelajaran pada jenjang pendidikan yang mereka ikuti. Jadi pada intinya sudah tidak ada lagi istilah-istilah atau kasus-kasus bullying, kekerasan, perpeloncoan itu seharusnya sudah tidak ada. Dengan adanya Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.